Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devian Malasari. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Nah, aku mau sharing lagi rutinitas bulanan aku, yaitu budgeting. Nah, di sini juga aku mau evaluasi dulu untuk pengeluaran ya teman-teman, seperti biasa. Dan sebelum mulai, yuk boleh dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Nah, lanjut aja ya teman-teman. Ini aku lagi mau evaluasi dulu untuk budget bulan Juninya. Untuk tabelnya itu aku udah buat di budgeting bulan Juninya ya teman-teman, jadi sekalian gitu. Dan ini aku mau bongkar dulu di dompet pintar aku, dompet budgeting aku, untuk sisa uang per posnya itu ada berapa. Nah, ini aku mau hitung dari pos pertama ya teman-teman, yaitu belanja bulanan. Alhamdulillah ini masih ada sisa. Sebenarnya ini aku rada-rada ini ya teman-teman, soalnya aku tuh lagi ngumpulin recehan yang untuk challenge 5.000 itu. Nah, ini aku tuh rencananya maksimal tuh sampai bulan Agustus udah penuh gitu. Jadi aku agak sedikit ngoyo ya untuk ngejar kekurangannya. Nah, ini aku lanjut di pos kedua. Pos kedua itu SPP anak aku ya. Ini udah nggak ada, udah aku bayarin semua. Dan kemudian untuk pos ketiga itu ada beras. Beras ini juga masih ada sisa. Untuk gas dan galonnya kosong, ini udah habis. Terus untuk bensinnya masih ada sisa 55.000, lumayan banget, jarang-jarang banget. Terus untuk skincare sama listrik ya itu nggak ada ya teman-teman, semuanya udah kosong karena aku press sesuai sama budget. Kemudian untuk belanja mingguan ini aku untuk 1 dan 2 aku jadiin 1 ya, karena kemarin butuh puluhan jadi aku tukerin. Terus untuk belanja minggu ketiga dan keempat itu ada kembali masih 20-20. Terus sama ada iuran lingkungan, ini kayaknya kemarin kecampur, jadi di sini ada kembali, harusnya nggak ada sisa ya. Terus yang terakhir aku ada bumbu dapur, ini masih ada sisa juga. Alhamdulillah untuk hampir semua pos ada sisa kecuali yang udah aku press dan aku pasin ya budgetnya, itu nggak ada sisanya. Nah, ini untuk totalnya di bulan ini alhamdulillah masih sisa di 382.000 totalnya, alhamdulillah banget. Nah, dari awal tahun ini di 2024 aku ngerasa kayak setiap budgeting itu selalu ada sisa. Tapi bukan itu tujuan aku untuk budgeting. Aku tujuannya adalah semoga dengan pendapatan yang pas-pasan ini itu aku bisa cukup semuanya, bisa ngasih orang tua, bisa sedekah, dan yang paling utama itu aku bisa nabung dan mempersiapkan buat pendidikan anak aku nanti ya. Dan menurut aku budgeting itu penting banget karena walaupun pendapatan kalian besar atau kecil itu wajib banget dibikin budgeting supaya kita tuh tahu ya pengeluaran kita tuh berapa, dan kita bisa memilah dan memilih mana sih sebenarnya yang merupakan kebutuhan kita dan mana yang cuma keinginan atau nafsunya kita aja gitu. Pokoknya budgeting ini sangat bermanfaat banget ya buat kesehatan finansial kita. Dan buat teman-teman yang belum mulai, ayo kita mulai dari sekarang, dan yang sudah mulai dan masih belajar tetap semangat ya. Nah, kembali lagi ke budgetingnya. Ini aku lagi nulis untuk realisasinya. Jadi realisasinya simpel aja, aku dari estimasi dikurangin sama selisih jadilah si realisasi ya. Dan nanti bakalan aku totalin juga untuk total realisasinya untuk bulan Juni ini ya teman-teman. Nah, ini udah aku tuliskan. Dan ini untuk sisa budgetnya ini bakalan aku masukkan ke dalam
ziplock yang khusus untuk sisa budget. Tapi ini juga aku mau pisahin untuk yang 5 ribuan. Ini sengaja aku banyak pecahan 5 ribuan ini karena aku lagi mau ngisi untuk challenge 5 ribunya supaya cepet penuh ya teman-teman. Nah ini aku pisahin dulu untuk yang 5 ribuannya dan aku tandain ya untuk berapa lembarnya di sini, dan aku masukkan uangnya ke dalam ziplock yang udah aku siapkan untuk challenge ini ya teman-teman. Nah untuk karena ini kan beda ya nanti yang aku simpan di ziplock sisa budget dengan yang catatan sisa budgetnya. Jadi di sini aku bakalan tulis note di bawahnya bahwa aku memisahkan sebagian itu ke challenge 5 ribuan. Jadi yang aku masukin di sisa budget nanti tetap aku tulis setelah sisa budget dikurangin sama yang sudah aku pisahkan tadi ya, yang 5 ribuan gitu. Ini sebelum aku gabungkan uangnya, ini aku mau pisahin dulu untuk pecahan kecilnya ini ke lembaran 50 atau 100 ribuannya ya, supaya muat di ziplock, karena ziplocknya itu seperti yang pernah aku bilang kok itu tuh kecil, dan aku ada rencana nanti bakalan aku pindahin ke ziplock yang lebih gede ya kalau memang udah benar-benar nggak muat ya teman-teman. Nah ini aku tuliskan dulu untuk sisa budgetnya, baru kemudian aku campurkan uangnya jadi satu sama sisa budget dari bulan-bulan yang sebelumnya ya. Dan ini masih ada pecahan juga kecil untuk dari yang bulan sebelumnya, ini juga mau aku gabungkan dan aku pisahkan, aku tukerin sama uang yang nominal yang besar ya, supaya dia lebih ringkas gitu teman-teman, lebih sedikit gitu ya lembarannya, jadi nggak cepet penuh nih ziplocknya. Dan ini udah selesai untuk evaluasi dan penyimpanan untuk sisa budgetnya. Dan ini aku mau lanjut untuk bikin budget bulan Juli ya teman-teman. Di Juli 2024 ini nggak ada perubahan, masih sama dengan budget-budget yang sebelumnya, bulan sebelumnya yang 2 bulan ini ya, berarti mulai berbedanya karena ada dua pos, satu pos tambahan dan satu pos yang aku tambahkan budgetnya ya. Nah ini aku tadi udah gambar tipis-tipis aja kayak gini, terus aku bikin tabelnya. Untuk tabelnya kayak biasa ya, aku pakai 1 tabel 4 kolom. Ada di income, terus fixed expense, variable expense, sama sisa budget. Dan untuk income-nya aku tuliskan ya. Terus untuk fixed expense-nya itu ada di saving dan giving ya, kebanyakan dari tabungan wajib untuk orang tua, terus ada dana darurat, sinking fund, kemudian ada sedekah, terus ada kuota, sama aku ada arisan ya teman-teman. Nah itu kemudian untuk variable expense nanti bakalan aku bikin tabel tersendiri sama kayak bulan-bulan sebelumnya, dimana tabelnya itu bakalan aku pakai untuk evaluasi sekalian ya. Jadi aku bikinnya sekalian, nggak aku bikin lagi nanti pas mau evaluasi ya. Untuk tabelnya sendiri ini aku bikin 4 ya teman-teman kolomnya. Itu ada deskripsi, terus ada estimasi, realisasi, dan selisih. Aku mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya videonya kadang suka nggak fokus, aku juga nggak tahu kenapa ya. Untuk yang rekaman ini tuh suka kabur sendiri gitu, biasanya nggak tahu kenapa. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ini kurang agak jelas gitu. Dan kembali lagi, ini untuk di tabelnya itu aku ada belanja bulanan, terus ada SPP, kemudian ada beras, ada gas dan galon. Lanjut ada bensin, makeup, terus jajan anak aku, dana tak terduga, ada listrik,
Terus ada belanja mingguan juga yang 1-4 aja. Kemudian ada ongkos bunda. Terus aku ada iuran lingkungan, sama yang terakhir itu bumbu dapur. Nah setelah aku tulis budgetnya berapa, ini aku tinggal masukin aja budgetnya per pos di tempatnya masing-masing gitu ya teman-teman. Kayak gini satu persatu. Nah ini sebenarnya part yang paling seru ya, karena apa ya namanya, misah-misahin uang kayak gini tuh seru aja gitu menurut aku. Kayak apalagi kalau misalnya udah selesai terus uang dompetnya itu kayak ngembung gitu ya, kayaknya semangat banget gitu. Dan ini tuh adalah part terakhir aku budgetingnya. Jadi setelah ini udah lega banget karena semua udah pada tempatnya dan gak perlu khawatir lagi uangnya kepake untuk yang lain atau untuk keinginan yang lain ya. Dan ini akhirnya udah beres, udah selesai semua, udah masuk ke dalam posnya masing-masing ya. Ini kita singkirin dulu. Selanjutnya aku mau isi sinking fund aku, dan di sini ya sama saving juga. Jadi yang pertama yang bakal aku isi adalah dana darurat. Nah itu dana darurat aku isi 200.000 untuk 1 bulannya ya teman-teman. Dan ini aku tandain di satu kolom ya. Lanjut, ini aku gabungin uangnya jadi satu sama yang bulan sebelumnya. Alhamdulillah bisa keisi. Dan selanjutnya aku ada sinking fund di lebaran 2025 karena kalau ngelihat tahunnya 2025 kayaknya cepet banget waktu berlalu ya. Nah ini aku tandain di 100.000 ya teman-teman. Lanjut, ini ada endang Mbah Uyut, aku masukin 200.000 dan ini udah di kotak ke-6 ya teman-teman. Alhamdulillah udah bisa kesisih lumayan banyak ya, udah lebih dari setengah jalan. Terus kemudian untuk ziarah makam papa itu aku udah keisi 6 kotak. Masya Allah, ini tinggal 2 kotak lagi tuh udah finish. Untuk sinking fund yang jangka pendeknya itu aja, aku belum bikin sinking fund yang lain karena belum ada keinginan yang lain juga. Dan ini aku lanjut untuk tabungan wajib. Untuk tabungan wajib itu aku isi untuk per bulannya 1 juta ya teman-teman. Nah ini aku tulis di sini 1 juta. Dan terakhir ini aku ada tabungan untuk pendidikan anak aku. Ini aku isi 2 kolom 200.000 ya. Alhamdulillah ini udah bisa keisi semua. Untuk yang challenge tadi aku udah isi ya di awal, jadi aku nggak ngisi lagi. Dan ini udah beres dari evaluasi, bikin budgeting, terus sama isi sinking fund aku. Dan sekian dulu videonya, semoga videonya bisa diambil manfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.